Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa. Dan tidak lupa juga kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah, senang sekali di hari yang berbahagia ini, hari yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan bersilaturahim dalam program Demi Masa. Dan seperti biasa, tentunya setiap hari kami hadir menghadirkan tema-tema yang menarik yang tentunya dekat dengan keseharian kita. Tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan, di mana kita yakini bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Kenapa ini jadi begitu istimewa dengan bulan penuh ampunan ini? Karena pada dasarnya kita manusia itu penuh dengan dosa. Kalau saya tanya jujur di sini, ada nggak yang nggak punya dosa? Angkat tangan yang nggak punya dosa. Hah? Nah, nggak ada ya, pasti ada ya Bu ya. Pasti ada, nah itulah dia manusia. Kita pasti ada dosa, walaupun sekecil apapun. Bulan ini ada bulan yang baik kita untuk dimanfaatkan dengan kita memperbaiki diri kita, memohon ampunan kepada Allah dengan bertobat. Tema kita adalah kekuatan tobat. Kenapa tobat itu begitu penting? Dan bagaimana pula juga cara tobat yang baik? Apakah boleh kita tobat hari ini, besok kumat, terus tobat lagi? Ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada yang kagak. Nah untuk kajian ini seperti biasa guru kita sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, AA Kim. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar AA? Sehat AA? Alhamdulillah. AA, Sehat, alhamdulillah. ini kajian tobat menarik nih AA. Bulan Ramadan kan seperti bulannya orang berbondong-bondong beribadah memperbaiki diri. Nanti udah kelar Ramadan kumat lagi AA. Emang Ya mudah-mudahan kalau kita meninggal sebelum lebaran dalam keadaan bersih. amin ya Allah, amin ya Allah. Baik silakan AA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah yang menutupi aib dan dosa kita, memberi kesempatan kita bertobat, dan sangat senang kepada hamba-hambanya yang bertobat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan pemirsa, kalau kita merasa galau, risau, hati tidak nyaman, sangat tidak enak dalam hidup, itu merupakan ciri dosa kita itu banyak. Karena setiap dosa cirinya dua. Satu, gelisah. Dua, takut diketahui orang. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa hidup saya selalu tidak tenang? Sebetulnya itu mencerminkan banyak yang harus ditobati. Sayangnya kita lebih sibuk mengurus dosa orang daripada dosa kita sendiri. Padahal yang mengancam kita bukan dosa orang lain. Yang mengancam kita adalah dosa kita sendiri. Seperti naik mobil, kacanya kotor. Setiap dosa itu seperti sebuah lumpur. Semakin penuh lumpur kaca, pasti semakin tidak tenang di dalam mobil. Oleh karena itu, selain tidak tenang juga akan sulit untuk menemukan jalan. Maka yang dilakukan bagi orang yang banyak galau, bingung dalam hidup, sulit cari solusi, sebetulnya bukan sibuk mencari solusi. Coba mana yang harus dilakukan? Kalau kaca penuh dengan kotor, penuh dengan noda, mana yang perlu dilakukan? Sibuk mencari jalan atau sibuk membersihkan kaca? Kalau kaca sudah bersih, apa yang dirasakan? Tenang, jalan terlihat jelas. Jadi sebetulnya kalau kita dalam masalah, kesulitan apapun, sebetulnya kuncinya adalah tobat. Pernah ada datang kepada Syekh Hasan Al-Basri dengan beragam pertanyaan. Syekh,
di tempat kami sangat gersang. Apa amalannya? Banyaklah istighfar kepada Allah. Datang lagi, Syekh, saya ini miskin, sulit sekali rezeki, hutang banyak. Ada amalan, amalannya adalah perbanyak istighfar. Datang lagi, Syekh, saya belum punya anak, ada yang belum punya jodoh, ada amalan, perbanyak istighfar. Datang lagi, Syekh, ini kebun saya kemarau terus, supaya bisa datang hujan, perbanyak istighfar. Lalu ada yang bertanya, Syekh, ini tuh malas jawab atau apa? Kenapa tiap masalah jawabannya istighfar? Lalu beliau mengatakan, ini bukan aku yang mengatakan, tapi ini Allah yang berfirman dalam surat Nuh ayat 10. Kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Demikian janji Allah, sehingga ada sahabat yang kalau doa minta hujan tidak meminta hujan, melainkan tobat saja. Karena dengan istighfar yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan lebat. Allah banyakkan harta, wabanin dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, wa yaj'al lakum anhara. Allah datangkan kebun-kebun yang subur, yang indah, dan sungai-sungai, artinya infrastrukturnya juga. Makanya kalau kita merasa banyak masalah dalam hidup, kita harus tahu bahwa semua masalah kepahitan yang membuat menekan itu diundang oleh dosa kita. Maka kalau kita benar-benar menjadi ahli tobat, kita akan dapat ketenangan, jalan keluar, dan juga pertolongan yang tidak diduga-duga. Insya Allah. Pada saat kita bergelimang dosa, hidup jadi tidak tenang dan kita pun gelisah. Tapi pada saat kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali setiap perbuatan kita, insya Allah hidup kita akan lebih tenang. Akan lanjut lagi pembahasan kita seputar taubat, tetaplah di Demi Masa. Jangan menganggap remeh, orang-orang yang berdosa bisa menangis. Karena tangisan orang yang tobat itu jauh lebih dicintai Allah daripada tertawanya orang taat yang tidak bisa tobat. Jadi taat tapi tidak bisa keluar air mata tobat itu kurang bagus. Karena dalam taat juga pasti ada dosa. Benar? Maka kita tidak boleh meremehkan orang yang banyak menangisi dosanya.